bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Wibowo di persidangan, benar tindakan saksi Cuk Putranto selanjutnya atas perintah saksi Ferdi Sambo secara tanpa hak dan melawan hukum meminta saksi Baikuni Wibowo untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara mengkopi data informasi elektronik dalam DVR CCTV yang berada dalam pos Sapam Komplek Polri Duren 3 ke dalam sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk milik saksi Baikuni. Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin di persidangan, benar selanjutnya saksi Baikuni Wibowo dengan saksi Arif Rahman Arifin atas perintah saksi Ferdi Sambo melakukan tindakan menghapus atau memusnahkan data elektronik berupa file video rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang membuat sistem elektronik CCTV dalam pos Sapam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik dalam bentuk laptop Microsoft Surface dan flash disk terganggu dan tidak bekerja semestinya yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dengan tujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang berasal dari alat bukti perbuatan ataupun tindakan terdakwa mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik dari pos Sapam Komplek Polri Duren 3 dan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan Cuk Putranto telah dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak karena tidak adanya izin dari Ketua RT Kelompok Polri Duren 3 selaku penanggung jawab komplek dan lingkungan, tidak memiliki surat perintah penyidikan sebagaimana pasal 75 KUHP, tidak memiliki surat perintah penyitaan sebagaimana pasal 75 KUHP, tanpa ada berita acara penyitaan pasal 75 KUHP, tanpa ada surat tanda terima dari Ketua RT Kelompok Polri pasal 42 KUHP telah melanggar ketentuan pasal 43 Undang-Undang ITE disebutkan ayat 3 penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat 4 dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyidik wajib menjaga terpilarnya kepentingan pelayanan umum. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Irfan Widianto dengan secara tanpa hak atau tanpa hak dan melawan hukum atau tidak secara patut dalam kurun tanpa memiliki surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, tanda terima sebagaimana diatur dalam pasal 38, 42, 75 KUHP dan pasal 43 Undang-Undang ITE dalam kurung melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Barat meninggal dunia yang berada di dalam pos Sapam Komplek Polri Duren 3 dengan bantuan saksi Chong Ji Fung alias Apung dan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya karena dengan digantinya DVR beserta harddisk dengan yang baru maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR yang lama akan hilang dan tidak bisa dilihat lagi di sistem elektronik CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3. Menimbang bahwa perbuatan telah mengambil 2 unit DVR dari pos Sapam Komplek Polri Duren 3 dan kemudian menyerahkan kepada saksi Arianto dan Cuk Putranto atas permintaan Cuk adalah termasuk sebagai suatu bentuk tindakan dalam kurung yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengabaikan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa berkaitan dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atau peserta hukum terdakwa Profesor Dr. Hendri Subiakto SH yang berpendapat segala tindakan apapun termasuk mengambil dan mengganti DVR harus dikaitkan dengan perbuatan teknologi informasi bukan fisik. Menurut majelis hakim perbuatan telah mengambil dan mengganti 2 DVR dengan DVR yang baru di pos Sapam Komplek Polri Komplek Perumahan Polri Duren 3 adalah merupakan suatu tindakan berupa pergerakan fisik karena DVR adalah benda yang berwujud namun dalam DVR tersebut terdapat informasi elektronik berupa gambar visual atau video yang berisi keadaan sekitar Komplek Perumahan Polri Duren 3 termasuk salah satu CCTV mengarah ke arah rumah Ferdi Sambo nomor 46. Oleh karenanya perbuatan terdakwa yang mengambil dan mengganti 2 unit DVR dengan 2 unit DVR yang baru di Komplek Polri Duren 3 tidak saja merupakan perbuatan fisik tetapi juga meliputi tindakan non fisik karena di dalamnya terdapat informasi elektronik. Menimbang bahwa
perbuatan mengambil dan mengganti 2 unit DVR di komplek perumahan Polri Duren 3 yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dari Pos Sapam komplek Polri Duren 3 sehingga terganggu dan tidak membuat bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian unsur melakukan tindakan apapun termasuk perbuatan fisik dengan melihat tujuan akhir dari perbuatan terdakwa yang mengambil dan mengganti 2 unit DVR dengan yang baru, tujuannya bukan semata-mata DVR akan tetapi DVR secara fisik, tetapi data-data yang ada di dalamnya yang berupa informasi elektronik dalam bentuk non fisik. Maka dengan demikian pledoi pembelaan terhadap usaha hukum terdakwa haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan tindakan apapun telah terpenuhi dan terbukti. 4. Unsur yang berakibat terganggu sistem elektronik dan atau menggantikan sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara mestinya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tentang perubahan Undang-Undang 11 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan sebagai pasal 1 sistem angka 5 sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Pasal 5 ayat 1 informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat 2 informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebenarnya masuk pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ayat 3 informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nimbang bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan terganggu adalah terhalang atau mendapat rintangan. Nimbang bahwa untuk membuktikan unsur tersebut di atas haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Chong Jifung alias Apung, keterangan saksi Abdul Jafar, keterangan saksi Surip Supriyadi alias Anto yang saling bersesuaian dan keterangan terawat di persidangan di Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, terdapat perangkat sistem elektronik berupa 9 unit perangkat CCTV, 2 unit perangkat DVR yang terdiri dari 1 unit perangkat berisi hard disk dan 1 unit perangkat monitor 8 channel yang untuk dua sapam yang untuk 2 unit perangkat DVR dan 1 unit perangkat monitor 8 channel. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tom Ser Krisna Natal Munafri kerangkaan terdakwa di persidangan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 malam hari terdakwa bersama saksi Munafri dan Tom Ser Krisna Natal saat datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 sudah mengetahui ada peristiwa penembakan yang menyebabkan korban Joshua Huta Barat meninggal dunia. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tom Ser Krisna Natal, keterangan saksi Munafri, Agus Nupatria yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa di persidangan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 15.00 terdakwa bersama saksi Munafri, saksi Tom Ser Krisna Natal datang menjumpai saksi Agus Nupatria di Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi Agus Nupatria meminta terdakwa untuk mengecek dan mengambil DVR CCTV yang ada di Pos Sapam dan DVR CCTV yang ada di rumah Ridwan Suplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tom Ser Krisna Natal, Munafri, Chong Jifung yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa di persidangan kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli sekitar pukul 18 terdakwa tanpa adanya surat perintah penyidikan, tanpa ada surat perintah penyitaan, cara penyitaan tanpa ada tanda terima sebenarnya tentang pasal 75, pasal 42 dan KUHAP dan tanpa izin ketua pengadilan sebenarnya tentang pasal 8 KUHAP contoh pasal 43 Undang-Undang ITE dengan bantuan saksi Chong Jifung alias Apung selaku teknisi telah mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik merek G-Lens S serial number 977042771 yang berisi perangkat hard disk yang di dalamnya memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dari Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 dengan tanpa hak yaitu tanpa
izin ketua RT dan warga Klompek. Selanjutnya setelah mengambil DVR tersebut terdakwa tidak ada membuat tanda terima sebagaimana ketentuan pasal 42 KUHP dan tanpa membuat berita acara sebagaimana ketentuan pasal 5 KUHP. Bahwa berdasarkan transaksi Tom Serkis Natal, saksi Munafri, Chong Jifung, transaksi Arianto, transaksi Cuk Putranto saling bersesuaian dan keterangan terdakwa di persidangan selanjutnya oleh terdakwa setelah mengambil dan mengganti 2 unit DVR merek Gilens serial number tersebut dari pos Sapam tersebut diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan saksi Cuk Putranto. Bahwa kemudian oleh saksi Cuk Putranto diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan melalui saksi Rifaizal Samuel atas perintah saksi Perdi Sambo dan lagi dari saksi Rifaizal Samuel, lalu diserahkan lagi kepada saksi Baikuni Bowo dengan tujuan mengkopi data informasi atau dokumen di dalam perangkat DVR yang berisi antara lain rekaman video terkait dengan situasi pra atau sebelum peristiwa penembakan, rekaman video terkait dengan peristiwa penembakan yang menyebabkan meninggal korban Joshua yang penting untuk penyidikan dan pengungkapan kasus, rekaman video terkait dengan situasi pasca atau sudah peristiwa penembakan, rekaman video durasi selama 7 hari terkait dengan situasi komplek Duren 3 yang merupakan informasi milik publik atau warga. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Bowo di persidangan kemudian saksi Cuk Putranto meminta saksi Baikuni Bowo untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara mengkopi data informasi elektronik dalam DVR CCTV yang di dalamnya memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Perdi Sambo yang berada di dalam pos Sapam Komplek Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Bowo atas perintah saksi Cuk Putranto, sebelum saksi Baikuni Bowo melakukan tindakan memindahkan informasi elektronik dalam sistem elektronik DVR CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Perdi Sambo yang berada dalam pos Sapam Komplek Duren 3 ke sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk serta hard disk eksternal dengan cara data informasi atau dokumen elektronik dalam perangkat DVR tersebut yang berisi rekaman video terkait dengan informasi penembakan tersebut yang sangat berguna untuk penyidikan dan mengungkapkan kasus dipindahkan dengan cara dikopi menggunakan kabel HDMI dari hard disk DVR CCTV ke dalam flash disk oleh saksi Baikuni Bowo. Data informasi atau dokumen dalam perangkat DVR tersebut dipindahkan lagi dengan cara dikopi ke dalam sistem elektronik Microsoft Surface. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Bowo di persidangan untuk menutup peristiwa yang sebenarnya atas permintaan saksi Perdi Sambo dan saksi Hendra Kurniawan, lalu saksi Baikuni Bowo dengan saksi Rahman Arifin kemudian melakukan tindakan memusnahkan file video yang berada di dalam laptop Microsoft Surface dan flash disk yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Perdi Sambo. Selanjutnya DVR diserahkan lagi kepada saksi Baikuni kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa DVR diserahkan lagi kepada saksi Rifaizal Samuel selaku penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Haris Julianto. Berdasarkan keterangan saksi Aditya Cahaya Sumunar Eskom, keterangan saksi Rifaizal Samuel, transaksi keterangan ahli Heri Prianto dengan diambil dan digantinya oleh terdakwa satu buah sistem elektronik DVR merek Gilens serta number tersebut yang kemudian oleh para terdakwa dalam perkara terpisah melakukan suatu tindakan membuat DVR menjadi tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya dan sistem menjadi terganggu dan tidak bisa terhubung atau terkoneksi ke hard disk dalam DVR sehingga menyebabkan data berupa informasi dokumen menjadi rusak tidak ada sama sekali sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa satu buah perangkat DVR merek Gilens serta number 97042. Dan pemirsa, informasi terkait dengan persidangan sidang vonis dari terdakwa obstruction of justice Irfan Widianto masih akan kami hadirkan dalam program-program Metro TV berikutnya. Demikian breaking news kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.